secara langsung dari pihak Kemendagri maupun pihak lain. Jadi gitu. Baik. Iya, jadi memang kelihatannya ini kami siap untuk mulai dari awal, meskipun sebetulnya di proses penginputan kami di sebelumnya itu sudah ada upaya-upaya Pak. Kami cuma memang kondisi integrasinya ke SCPD itu yang mungkin mulai dari awal saja. Oke. Baik Pak. Nah, kemarin bulan apa ya? Bulan Februari kalau tidak salah. Sempat lewat baru Pak. Oh, sayang tidak singgah-singgah Pak kalau ada lewat lagi. Kami di Bapeda Kemarin. Pak. Nah, iya kemarin bulan Februari itu diundang Polman. Sebelum COVID nih. Iya, sebelum COVID. Ini lagi kita menikmati COVID dulu nih. Nggak bisa kemana-mana. Kebetulan saya sama Pak Yadi ke sana, terus lewat Makassar pulangnya. Iya benar. Polman itu butuh waktu 5 jam Makassar. Iya. Oke Pak, untuk user kita mulai aja ya. Untuk user sudah dapat semua ya. Sudah dapat semua ya. Admin daerah. Kita bisa saja di sini deh. Saya pamit saja Pak karena ada tim yang lebih teknis ke SIPD-nya Pak. Lanjutkan. Oh baik, silakan Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Baik Pak Jun, bisa ditampilkan langsung SIPD-nya, aplikasinya. Oh berarti di sini ya? Bisa ya? Oke. Ya Pak. Masuk Pak. Sudah Pak. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Oke, sudah kelihatan. Oke, silakan. Di situ kan ada informasi pembangunan daerah, keuangan, dan pemerintahan daerah lainnya. Nah, sekarang kita fokus yang pembangunan daerah dulu, Pak. Karena yang keuangan sama pemerintahan daerahnya lagi disiapkan. Jadi kita ke perencanaan dan penganggarannya dulu. Oke, selanjutnya masuk ke punyanya Kabupaten Baru. Ini usernya sudah diganti ya? Sudah Pak. Ini udah berhasil login Pak. Oke. Oh, itu langsung 2021 ya? Iya Pak. Tadi sudah sempat coba sih Pak. Kita coba masukkan yang 2020 tapi sistemnya nggak mau Pak. Oh, oke. Harusnya kemarin saat buka itu 2020 dulu. Oke, gitu. enggak masalah. Pakai ini aja, nanti kalau misalkan butuh 2020 nanti kita lanjuti ya. Iya. Sementara kita simulasi nanti bisa dihapus lagi datanya. Oke. Selanjutnya kita masuk tahun 2021. Suara saya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Jadi gini, untuk admin daerah ini kan akunnya Sekda ya, selaku ketua TAPD, dan nanti Sekdanya punya 2 akun ya, akun sebagai TAPD dan akun sebagai perangkat daerah. Yang ini adalah akun sebagai TAPD, ketua TAPD. Nah, dari akun ini, user ini, kita coba buka pengaturan SIPD terlebih dahulu. Ya, pengaturan atas ya, kemudian SIPD. Keluar lagi. Begini,
mohon maaf untuk user, setiap user ini yang hanya bisa buka hanya satu orang pemiliknya ya. Jadi yang lain mohon tidak buka karena ini nanti akan bisa buka tutup, akan terganggu prosesnya. Ya. Jadi yang lain yang masuk akun itu ya sementara keluar dulu. Oke Pak, udah masuk ini Pak. Oke, di situ ada pengaturan ya, pengaturan SCBD, nama kepala daerah, wakil, kemudian periode RPJM, terus kemudian pelaksana RKPD ya, Bapeda, kemudian pelaksana KUA-PPS. Bapeda Pak. Ini Bapeda ya, belum keuangan. Ya, masih Bapeda Pak. Oke, jadi sebenarnya untuk PP 12 90 itu KUA PPS itu sudah masuk anggaran. Mestinya sudah bagiannya keuangan ya. Oh, harusnya udah masuk di keuangan Pak ya. Jadi Ya. ini saya ganti ke keuangan Pak. Tidak apa-apa kalau misalkan masih Bapeda ya Bapeda tidak apa-apa. Tapi yang jelas nanti bidang urusannya masuk ke keuangan. Jadi intinya gini, terkait dengan masing-masing tahapan besar ini, KUA PPS, RKPD, KUA PPS, APBD, yang di situ tertera itu adalah yang memegang kendali tahapan di masing-masing. Jadi misalkan itu RKPD adalah Bapeda, maka nanti yang membuat jadwal dari awal, rancangan, kemudian musrembang, rancangan akhir sampai KPD itu Bapeda. Nah, demikian pula kalau KUA PPAS di situ yang dipilih adalah Bapeda, maka nanti tahapan yang menyusun tahapan di KUA PPAS itu adalah Bapeda. Ya, TAPD Bapeda maksudnya. Kepala Bapeda selaku TAPD. Tapi kalau keuangan berarti yang membuat jadwal tahapan KUA PPS itu adalah kepala BPKAD selaku TAPD. Nah, nanti kita simulasikan. Oke, selanjutnya sudah. Kemudian di sebelah kanannya itu ada informasi terkait dengan nomenklatur ya, program kegiatan, subkegiatan, kemudian akun pendapatan, belanja dan pendapatan, serta sumber pendanaan. Nah, ini merupakan nomenklatur dari Kemendagri 90. Jadi yang SIPD Kemendagri ini full untuk tahun 2021 sudah menggunakan PP 12 dan Permendagri 90. Ya. Nah, terkait dengan hal ini bahwa untuk kalau peraturan sebelumnya ya, kayak Dagri 13 dan perubahan-perubahannya itu kan untuk pemutakhiran. Di situ kan ada program, kegiatan, dan seterusnya. Nah, masing-masing daerah itu bisa melakukan penambahan program maupun kegiatan. Nah, kalau di 90, Permen 90 itu semangatnya pemutakhirannya adalah terpusat. Jadi daerah tidak bisa menambahkan program kegiatan baru lain di Permen. Nah, kalaupun nanti misalkan ada penambahan itu berasal dari usulan daerah, kemudian dilakukan pemutakhiran di pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri. Baru kemudian bisa dilakukan pemutakhiran. Jadi itu terkait dengan pengaturan SIPD. Oke, bentar. Ini yang KUAPS jadinya siapa? Beda ya? Ya Pak. Oke. Selanjutnya kita membuat ada keuangan, Pak. Keuangan. Oke, keuangan. Keuangan. Oh, oke, keuangan ya.
Oke, selanjutnya kita sekarang membuat user TAPD terlebih dahulu. Disimpan, Pak ya. Ya, ini sudah. Oke, disimpan. Selanjutnya di pengaturan ada menu user. Nah, menu user di situ ada TAPD, ada anggota dewan, ada penilai inspektorat, ada barang jasa, ada standar harga, admin standar harga, dan seterusnya ya. Sekarang kita membuat usernya TAPD. Sudah dibuat belum ini? Oh, belum ya? Oh, sudah. Ini ada username Sekda, Pak. Itu username-nya siapa ini yang diisi nih? Ini Sekda, Pak. Namanya Sekda. Iya, enggak, maksudnya yang satu itu punyanya siapa itu? Enggak kelihatan soalnya. Ini Jadi punya gini. sekretaris daerah, Pak. Oh ya. Jadi gini. Jadi gini, untuk TAPD ini yang bisa diisi hanya 2 ya. TAPD di sini adalah kepala Bapeda selaku TAPD dan kepala BPKAD selaku TAPD. Jadi silakan dimasukkan nama kepala Bapeda ini selaku TAPD nanti yang membuat jadwal dan seterusnya. Kebetulan waktu ini mungkin masih menjabat kepala Bapeda, tapi sekarang kan sudah Sekda. Oh, jadi ini diganti nanti sama kepala Bapeda sama kepala keuangan, Pak ya, untuk ya. ininya. Langsung aja diisi, Pak. Berapa nih ya, Pak Umar? Namanya gimana? Siapa namanya Pak Umar? SKM. Berapa, Pak? 1669 007 02 1004 1969 1007 1994 02 1004. Umar SKM ini nama Umar S SKM MKS. SKM MKS. Jadi SD. Salam berarti. Mitra Bapeda simpan. Oke. Terus Oke, yang sudah ya, ini kepala Bapeda ya. Iya, ya Pak. Ini berapa? Nah, begitu. Kan kami saja dulu. 1966. Terus Pak? Oke, yang keuangan nanti ya, nyusul ya. Nanti nyusul Pak, yang keuangan kita ini soalnya belum tahu NIP-nya. Oke, baik. Selanjutnya membuat user yang profil perangkat daerah. Masuk di mana Pak? Ya, pengaturan. Kemudian profil perangkat daerah Pak ya. Iya. Ini kita masukkan SKPD yang ada di baru semua Pak. Iya, jadi nanti dimasukkan semuanya, seluruh SKPD, jadi dibuat di akun Sekda. Oke. Nah, di situ ada 3 bidang urusan ya. Iya Pak. Bidang urusan 1, bidang urusan 2, bidang urusan 3.
Jadi sesuai dengan PP 18 2016 untuk satu SKPD itu kan maksimal melaksanakan 3 bidang urusan. Iya. Ya, berarti tergantung SKPD ini dia melaksanakan bidang urusan apa. Ya tinggal diisi aja. Misalkan kalau dinas pendidikan dia melaksanakan pendidikan berarti cukup yang pertama diisi pendidikan. Misalkan. Nah, kemudian yang kedua dan ketiga ini opsional. Kalau yang dia melaksanakan lebih dari satu ya 2 dan 3 diisi. Tapi kalau cuman melaksanakan satu bidang urusan, maka yang kedua dan ketiga enggak usah diisi. Nggak usah diisi, Pak ya. Usah diisi. Jadi kalau hanya melaksanakan bidang pendidikan berarti ya pendidikan saja. Kalau di baru dinas pendidikan hanya dinas pendidikan aja ya. Ya, Dengan Pak. kebudayaan Pak, kebudayaan juga ada urusan kebudayaan. Budaya. Tinggal dipilih. Diketik aja Pak. Oh, ini ada kebudayaan. Berarti 2 ya. Pendidikan dan kebudayaan. Ya, jadi dia melaksanakan 2 bidang urusan. Kemudian yang sudah enggak lagi kan, langsung Ya. masuk ke kode SKPD. Kode SKPD ini adalah urutan dari setiap bidang urusan. Jadi dimulai 01, 02 dan seterusnya. Oke, diisi aja 01. Jadi ini kode SKPD cuma urutan begitu, Pak? Iya, urutan. Oh iya, oke. Nah, soalnya konsep sekarang kode organisasi itu nanti melekat di bidang urusan. Jadi nanti kodenya berdasarkan bidang urusan yang dilaksanakan. Nah, yang kode SKPD ini hanya urutan aja. Yang penting 2 digit ya, 01, 02 dan seterusnya. Baik, Pak. Terus ini diisi dengan NIP sama nama sama pangkat kepala dinasnya, Pak ya? Iya, betul. Karena nanti untuk admin perangkat daerah itu semuanya pakai NIP. Termasuk Pak Kepala Bapeda itu juga pakai NIP. Jadi nanti Kepala Bapeda itu punya 2 user selaku TAPD dan user selaku admin perangkat daerah, selaku kepala SKPD. Ini kalau sudah Nah, di save, Pak, dia berlaku permanen atau masih bisa kita rubah? Ya harusnya ya NIP-nya sesuai dengan pemiliknya. Kalau bisa ya sudah benar. Ya, misalnya kita saat ada kesalahan input begitu, Pak. Pada Ya, saat kita dinasnya ini kita ada kesalahan input, misalnya salah NIP, itu masih bisa kita rubah setelah disimpan. kalau NIP nggak bisa dirubah, jadi nanti harus ganti. Kalau yang lain masih bisa diubah. Karena NIP ini harus benar ya. Tapi tidak masalah Pak, kalau misalnya keliru nanti bisa bisa diperbaiki. Oh gitu. Ya. Ya harus di ini semua. Oke. Atau nggak saya save dulu Pak ya, soalnya kan NIP-nya kita belum tahu, belum ini. oh, atau gini aja, aku punyanya Bapeda aja, kepala Bapeda yang tadi yang udah. Bapeda ya. Ya. Urusan 1. Ada pinjam. Perencanaan. Panggil saya ada di situ. Paling bawah Din, paling bawah. Perencanaan, cari. Ini penelitian dan pengembangan. Perencanaan di bawahnya itu ya, di atasnya keuangan, ya. Perencanaan yang kedua penelitian dan pengembangan. Satu Ji, enggak ada Ji, penelitian pengembangan tidak ada. Dia tidak masuk ke situ. Kasih kosong saja itu. Oke, 1 perencanaan 01 Bapeda ya. Hanya perencanaan aja ya.
Berarti nicknya Pak Umar tadi berapa? 19. Kan enggak? 19 dengan 9 69 1007 1007 1994 94 02 02 09 1007 1994 02 1004. Ini apa, pangkat kepala? PLT, kepala. PLT begitu ya? Kepala. PLT ya? Kepala benda. Perangkat kepala. Oh, pengguna anggaran berarti. Iya. Pengguna anggaran. Pak, untuk apa bedanya pangkat kepala dengan status? Itu pengguna anggaran. Statusnya Ini ada itu plus kayak, Itu pangkat kepala apa pangkat kepala? kalau statusnya kayak PA, KPA, PLT. Kalau PLT itu status, Pak ya? Ya, ini aja sih, ini posisi. nanti. Kuasa pengguna anggaran berarti, Pak. Iya, karena bisa jadi nanti ada di beberapa daerah itu ada merangkap 2 SKPD ya, satunya sebagai PA, satunya sebagai PLT. Hah? Harus itu status. Dia tetap sama itu KPA dengan PA. Nggak bisa dipilih nih KPA. PA bisa. Pengguna anggaran bisa. Berarti ini dicek, Pak, pengaturan akses. Ini pengaturan akses di situ kan input pendapatan daerah. Kalau Bapeda kan punya enggak? Kalau enggak ya enggak usah. Oh, ini untuk pendapatan daerah ya. Ya, untuk input pendapatan daerah. Berarti enggak usah. PLT-nya bisa nggak nih? Hah? PLT-nya dihapus. Terus Yang mana? dibuka KPA. Pangkat kepala. Yang ada kepala. PLT-nya yang dihapus. Oh, pangkat itu kayak ini, kayak pembina, kayak penata. Yang tadi saya tanya, bedanya Semangat Budi, semangat. pangkat satu. Haus ini haus, ada haus. Status kepala pengguna anggaran. Kok pengguna anggaran itu bisa kata? Enggak, pengguna anggaran. Oh, PA. Iya. Ini disimpan, Pak ya. Oke, simpan. Sukses ya. Satu sekali ya. Masih mau banyak, Pak, ditambahin semua. Siap. Oke, nanti yang SKPD lain silahkan dilanjut ya. Ya, Pak, siap. Kita simulasi. Gini, sebelum masuk ke yang lain, ini kan adalah nanti user ini nanti bisa digunakan untuk login masing-masing SKPD, kepala SKPD. Namun sebelum itu harus diaktifasi dulu usernya. Aktivasinya caranya di situ ada garis 3, diklik. Ya. Oke. Kemudian user adminnya. Nah, kemudian diklik simpan. Oke, berarti ini sudah bisa kepala SKPD atau kepala Bapeda bisa login. Ya. Login dengan nama SKPD-nya tadi, Pak ya. Iya, dengan NIP-nya Pak Kepala. Oh ya, oke. Passwordnya dibikin. Ini nih, NIP-nya jadi password. Oh, NIP jadi password. Bukan. Jadi untuk usernya menggunakan NIP, terus passwordnya itu adalah sementara passwordnya default. Default itu pada saat mendapatkan user admin daerah dari Pusdatin. Sebelumnya apa? Tapi sudah diperbaharui ya. Meskipun diperbarui tetap pakai yang lama. Jadi nanti semua user itu passwordnya baru kap. Password defaultnya apa tadi, Pak? Kalau tidak salah dapatnya baru kap ya.
passwordnya ya. Ya. Oke. Jadi semua passwordnya itu baru kap. Nah nanti Oh, ketika masing user itu login, itu passwordnya bisa diganti masing-masing. Jadi sementara untuk password itu buat otomatis semua user yang buat lobet. Oke, lanjut. Pak, lanjut Pak. Kemudian kita masuk loginnya, usernya kepala selaku TAPD, Pak. Ingat ya usernya. Masuk di user lagi Pak ya. Iya, logout dulu. Ini kan punyanya admin daerah. Oh, keluar dulu deh, keluar. Baru masuk Ya, pakai Pak. yang sekarang. Iya. Ini masuk Logoutnya gimana? Di bawah ya. logo sebelahnya Kabupaten Batu. Nah, Oke. Masuk lagi ke SIPD ya Pak. iya. Ini dengan user Nih, tadi Username-nya nih. bukan. Ini username-nya Kepala Bapeda selaku TAPD. Tadi username-nya apa? Ingat enggak? oh, Pak Umar. Passwordnya nih bukan dasarnya tadi. Kepala Bapeda berarti. Iya. Coba nih kepala Bapeda baru nih passwordnya. Lupa. Lupa tadi Pak. Kalau lupa masuk ke admin daerah lagi coba. Nah, di situ dicek User. Di SIPD ya. masuk ke user TAPD. SIPD. Nah, di situ username-nya kepala apa? Username bukan NIP, bukan. Username-nya sebelah kiri. Ya. Passwordnya nih Pak ya. Passwordnya baru kap. Username-nya yang paling kiri itu Pak ya. Iya. Ya, keluar dulu. Password yang pertama. Salah. Passwordnya ditemukan. Sudah cocok. Ini baru kap kan? Coba dilihat hurufnya benar enggak? Nah, Itu udah. Punya. Oke. Oke, udah masuk 2021. Beli anu dulu. Oh. Beli sirup. Tenang, nanti belikan sirup. Kita ada kantor. Oke Pak, udah masuk Pak. oke, di situ ada informasi jadwal. Itu belum dibuat ya. Oke ya, yang warna kuning. Di dashboard itu kan ada informasi jadwal itu kan belum dibuat ya. Belum ada dibuat ya. Nah, yang di bawahnya dashboard itu kan ada tulisan informasi jadwal. Iya. Belum di. Berarti yang membuat jadwal ini adalah TAPD Bapeda dan TAPD Keuangan. Yang tadi di awal saat pengaturan tadi. Karena di RKPD ini Bapeda, maka yang membuat tahapan jadwal itu adalah Kepala Bapeda selaku TAPD. Caranya dengan pengaturan, klik, kemudian penjadwal, Ya. perencanaan penganggaran. Oke, di situ tambah. Nah, di situ ada tahapan besarnya ya. RKPD. Ya. Kemudian sub tahapannya. Nah, sub tahapan itu ada rancangan awal, rancangan, rembang, rancangan akhir, dan penetapan. Ini sesuai Permen 86 ya.
tahapan-tahapannya. Gereja Seremban. Ya, silakan diklik. Silakan rancangan awal dulu ya. Ini sub tahap apa, Pak? Keterangan subtahap itu kalau misalkan dalam tahapan itu ada tahapan-tahapan baru, misalkan ada sub-sub lagi, silakan di-cek. Ini enggak ada ya. Opsional saja. Ya, nah, ya diisi aja untuk misalkan penyusunan reja atau apa. Oke. Terus Pak, untuk mekanisme pelaksanaan? Untuk mekanisme pelaksanaan di RKPD ini masih ada 2 pilihan. Pilihannya itu menggunakan rincian atau tidak menggunakan rincian. Maksudnya gini, kalau tidak menggunakan rincian, berarti nanti pada saat penetapan pagu indikatif itu langsung ditentukan pagu indikatif pada masing-masing sub kegiatan berapa, langsung gelondongan gitu. Tetapi kalau pilihannya itu menggunakan rincian, berarti nanti pada saat penentuan pagu indikatif itu berdasarkan rincian-rincian belanja, apakah itu ATK, belanja modal, macam nanti ketemunya masing-masing sub kegiatan itu berapa pagu indikatifnya. Itu kayaknya ini. Oh, berarti kemungkinan ininya gelondongan atau yang dirinci, Pak. Kalau kita Iya. tidak menggunakan rincian belanja, nanti gelondongan di belakang baru di ini kan. Berarti tidak menggunakan rincian dulu ya. Oke. Gitu kan. Kita kebiasaannya, Pak, kalau Iya, ya Udin, masih rancangan awal. Masih rancangan awal. Gimana? Masih rancangan awal, masih gelondongan. Nanti di rancangan baru dirinci. Oh, berarti di sini masih tidak menggunakan ya. Oke, Pak, lanjut Pak untuk jadwal pelaksanaan. Lanjut untuk jadwal, silakan disesuaikan. Untuk jadwal ini sesuai real ya. Artinya sesuai dengan kondisi realnya. Jadi kalau misalkan sekarang tanggal Desember berapa sekarang? 2019. Desember. Kemarin rancangan awal Desember. Desember. Nah, Berapa maksudnya, sih? Bapak, gini, Pak, maksudnya gini, Pak. Untuk jadwal ini, periode ini, rancangannya harus real. Halo? Ya, Pak. Gimana, Pak? Ini penanggalannya harus real. Jadi misalkan ini karena kita sudah posisinya baru kan, posisinya sudah melewati ya, rancangan awal, rancangan musyawarah sudah lewat. Tapi yang ingin perlu saya sampaikan adalah ini periodenya itu sesuai dengan jadwal tanggal realnya. Jadi misalkan itu dibuat Desember sampai Januari katakanlah seperti itu. Ya, kalau seperti itu nanti menu-menunya tidak aktif semua karena posisinya sekarang sudah bulan Mei. Ya, jadi kalau mau aktif menunya harus sesuai dengan tanggal sekarang. Jadi misalkan sekarang tanggal berapa? Tanggal 12. 12 ya. Oke, 12. Kemudian selesainya tanggal berapa misalkan? Tanggal 15 atau tanggal 20 silakan. Tanggal berapa? Maksudnya? Iya, saya tidak mengerti ininya. Tidak, Pak. Maksudnya kalau tidak bisa dia dilewati itu, misalkan tahapan yang sudah dilaksanakan itu dilewati saja, Pak, nggak bisa, harus tetap terisi dia, Pak. Jadi gini, ya untuk kondisi tahun ini karena jadwalnya sudah melewati ya, nanti dengan jadwal tahapan yang sekarang saja. Sekarang hanya akan setelah musrembang atau rencana akhir ya. Ya. Tapi kita milih rancangan awal dulu.
untuk simulasi. Oke, akhir selesainya misalkan tanggal berapa? 20? 20 saja. Oh. 20 Mei. Oke, jadi ini saya simpan Pak ya. Oke, simpan. Oke. Oke, dibuat. Nah, saya ingin jelasin terkait dengan jadwal ini ya. Coba diklik garis 3 itu yang sebelah kanan. Nah, di situ ada ubah dan ada kunci. Tidak usah diklik ya. Untuk informasi aja. Nah, terkait dengan menu ubah ini adalah manakala ketika dalam tahapan itu ada penyesuaian waktu atau ada perubahan, itu bisa disesuaikan. Misalkan kalau terkait dengan waktu, nah, misalkan di situ selesainya tanggal 20 Mei, kan ya. Nah, ternyata dalam perjalanan itu ternyata 20 Mei itu belum selesai, itu bisa ditambahkan. 1, 2, atau sebaliknya, misalkan ternyata tanggal 18 itu sudah selesai, itu bisa ditarik mundur di tanggal 18. Nah, kemudian gini, nah terkait jadwal ini kan dibuat itu secara urut. Ya. Jadi, kan kalau sekarang posisinya katakanlah rancangan akhir ya. Nah, ketika rancangan akhir ini belum selesai, maka membuat tahap jadwal penetapan RKPD itu belum bisa. Demikian pula misalkan RKPD ini juga sama. Ketika tahapan RKPD, penetapan RKPD ini belum selesai, maka jadwal KUA-PPS tidak bisa dibuat. Oh, jadi walaupun kita sudah buat ininya belum tidak bisa dibuka Pak ya kalau yang di awal belum selesai. Iya, tidak bisa. Jadi nanti buatnya secara bukan. Nah, tandanya selesai itu apa? Nah, tadi kan ada menu kunci ya. Ya. Ada ubah dan kunci. Nah, kunci itu maksudnya adalah tahapan itu dalam proses input macam-macam itu sudah selesai, dikunci, nah kemudian baru bisa membuat tahapan berikutnya. Oh. Baik. Sehingga makanya tadi kalau misalkan tahapannya itu masih RKPD, kalau keuangan membuat tahapan KUA-PPS bisa. RKPD-nya harus selesai dulu. Baru KUA-PPS bisa dibuat jadwal. Itu tahapannya seperti itu, Pak Nadi. Dan termasuk juga waktunya harus diperhatikan. Karena jadwalnya harus diperhatikan. Kayak misalkan tadi ya, itu settingannya selesai tanggal 20. Nah, tapi ternyata tanggal 17 itu sudah selesai. Dan mau dikunci. Itu ya harusnya tanggalnya itu juga dikurangi tanggal 17. Soalnya kalau misalkan dikunci, misalkan tanggal 17 ya, kemudian posisi selesainya itu tanggal 20 dan itu dikunci tanggal 17, maka nanti untuk membuat tahapan berikutnya itu tidak bisa proses input setelah tanggal 20. Jadi seperti itu. Sesuai dengan jadwal realnya. Sehingga nanti ubahnya itu bisa nambah waktu atau bisa mengurangi waktu. Disesuaikan dengan kondisi realnya. Itu terkait dengan membuat jadwal ya. Karena nanti di SKPD kalau jadwalnya itu melewati misalkan selesai tanggal 20, kemudian tanggal 21 menu-menunya sudah tidak aktif semua gitu. Jadi sesuai dengan jadwal. Jadi kalau jadwalnya sudah melewati waktu, ya menu-menunya di SKPD juga tidak aktif. Jadi seperti itu.
Oke. Selanjutnya jadwal sudah dibuat. Sekarang kita kembali masuk ke usernya perangkat daerah, Pak. Admin perangkat daerah. Tadi yang sudah dibuat Baru tadi tuh. yang sudah dibuat Bapeda ya. Silakan masuk ke usernya Bapeda, kepala Bapeda. Oh, itu juga ya. Nah, kalau kepala Bapedanya selaku perangkat daerah, usernya pakai NIP, Pak. NIP-nya Pak Umar Udin. NIP-nya Pak Umar. Iya, NIP-nya Pak Kepala dan passwordnya baru Kap. Ini perubahan nama akun. Kalau dia sudah perangkat daerah, dia sudah tim TAPD itu Misal Pak Umar sebagai tim TPD, tapi sebagai perangkat daerah dia pakai NIP-nya karena dia kepala Ya. Bapeda kan. Iya. Apa tadi NIP? Hah? 1007 Hah? 1994 1004. Oke. Nah, setelah akun kepala SKPD masuk, login. Ini Pak, sebelum masuk ke user di bawahnya, masing-masing user ini bisa merubah passwordnya Pak ya, yang di logo itu pada saat logout ya Pak, yang logonya yang pojok kanan sebelahnya kabupaten. Logo Ya diklik aja. Nah di situ ada ubah password. Jadi nanti masing-masing kalau sudah login itu bisa mengubah passwordnya masing-masing di sini ya. Ya, untuk awal semuanya pakai baru Kap. Oke. Selanjutnya kepala SKPD membuat user kepala bidang, user Kasubid dan staf. Ya, itu pengaturan user PD. SKPD. Oke, diklik. Nah, itu ada NIP-nya kepala bidang. Silakan. Ini masuk ke ini NIP-nya kepala bidang atau admin ini Pak? Bidang Kepala masing-masing. bidang. setiap bidang juga. Ya, nanti ini semua beberapa SIM di SKPD dimasukkan. Oh ya Pak. Artinya gini, artinya user ini adalah di-create oleh kepala SKPD. Nah, user inilah yang nanti yang bisa masuk login. Jadi kalau tidak dibuat oleh kepala SKPD ya tidak bisa login. Oke, silakan. Bikin dulu satu. Kita coba satu Pak. Ya, satu. Hah? NIP-nya berapa? NIP-nya berapa? 1977 Hah? 11 3 kali Hah? 02 Hah? 06 Hah? 04 Hah? 1 Yang itu? Bidang apa? 100 1977 1 02 00 604 1008. Jabatan kepala bidang ya. Ini dia akses sosial input anggaran maksudnya?
Maksudnya itu nanti jadi gini, kepala bidang itu punya kewenangan untuk memilih atau menginput sub kegiatan. Jadi nanti yang punya kewenangan memilih sub kegiatan itu adalah kepala bidang eselon 3. Nah, kalau rinciannya itu di eselon 4 atau staf. Jadi dicek. Jadi nanti kita praktekkan, diklik input anggaran. Ini akses user ya. Kalau enggak diklik akses user ini ya nanti enggak bisa pilih kegiatan. Oke, simpan. Nah, termasuk ini ya, sekretaris juga bisa dimasukkan. Karena sekretaris kan juga setara kepala bidang kan. Iya. Karena nanti terkait dengan sub kegiatan yang rutin ya, itu kan di bawah sekretaris ya. Kayak termasuk gaji kan ada di sub kegiatan. Oke, selanjutnya nambah lagi yang kasubit dan staf untuk mewakili saja. Nanti silakan ditambahkan. Tambah user lagi. Kasubit. Iya, kasubit dan staf. Nanti coba Pak Sugi. Iya. 1980 Hmm? 05 80 kan? 8 Hmm? 20 Hmm? 05 Hmm? 02 02 1 hmm? 02 80 Bu 05 08 2005 02 1002. Namanya Pak Sugi siapa? Sugiarto SH. MAP. Administrasi publik. Jabatan sebidang. Nah, ini dia dikasih akses input anggaran juga. Kasubit Pak. Ya, Kalau jadi kasubit, kalau kasubit input anggaran ini maksudnya adalah rinciannya, Pak. Belanjanya nanti. Nanti kita simulasikan. Coba ditentang semua aja. contoh semua ya. Ya. Oke Pak, sudah ada dua ya, kabit sama kasubit. Oke, satunya staf, Pak, ditambahkan lagi satu aja. Ini pun berapa? Ini pun berapa? 19 Karena ini dia. Biar dulu. 8 Ini Pak. 9 19 nah. Tunggu Pak. Iya. Nah, tidak ada dia pernah bisa. Kalau tidak ada stafnya Pak, di bidang itu bagaimana? Gimana? Tidak ada stafnya Pak. 1991 08 2019 03 108. Kalau Pak, kalau di bidangnya itu tidak ada stafnya bagaimana Pak? Tidak ada stafnya. Iya. Ya berarti kasubitnya yang Gimana? Oh, Berarti berarti tidak dibikin ya? kalau dianggap lebih misalnya ada. berarti nanti yang input ya kasubitnya kalau tidak punya staf. Oh iya, berarti sudah. Jadi karena yang bisa ngakses di sini adalah yang punya NIP. Nah, yang tidak punya NIP tidak bisa. Kecuali kalau mau dipinjamkan ya silakan. Artinya yang tetap nanti yang punya tanggung jawab itu yang punya NIP ya. Ditugaskan ke yang bukan ASN untuk input ya silakan aja. Cuman nanti tetap yang bertanggung jawab yang punya NIP gitu.
Passwordnya sama semua ya, baru cup tadi ya. Iya, sementara. Untuk yang NIP passwordnya baru cup. Baru cup juga untuk Usernya nih. Umar tadi itu tetap baru cup juga. Itu sebagai kepala CAPD. Bapeda. Iya. Yang staff enggak ada. Iya, Nggak ada Pak, nggak ada bidang staffnya itu. tadi di bidang ini. Sembarang aja. Yang lain enggak apa-apa. Oh, biar bidang lain dulu, Pak. Coba menekan. Ya, yang lain dulu aja. 08 2019 03 100 91 908 2019 03 108 Muhammad Anwar. Anwar saja. Oh, lengkap dong. Gimana? Cuma Anwar saja namanya. Oh, memang. Start. Kewenangan untuk anggaran. Semua. Ini cek semua Pak ya? Iya, silakan. Disesuaikan aja. Oke. Oke, sudah. Ya Pak. Oke, selanjutnya setelah kepala SKPD itu membuat user-user di level di bawahnya. Kemudian sekarang kita masuk ke usernya kepala bidang. Kopi limit itu. Di copy aja Pak, nip-nipnya di copy aja. Ya. Oke, berarti kita log out. Pakai username-nya Pak Baso ya. Oke. Sudah Pak? Di kepala bidang. Oh, muncul ininya Bapeda. Oh iya ya. Mana ada? Terus Namanya nama Bapeda. masih jadwal perencanaan ya. Jadwal perencanaan sampai kapan ya. Jadi ini nanti masing-masing SKPD itu terikat dengan jadwal dibuat oleh TAPD. Oke, selanjutnya pilih menu kegiatan subkegiatan. Kegiatan subkegiatan. Nah, di situ ada menu tambah kegiatan. Banyak ada menu. Oke, pilih. Ini prioritas pembangunan apa? Oh, provinsi belum muncul. Lewat aja, Pak. Sekarang kabupaten kota belum muncul juga Pak. Kabupaten belum diisi berarti. Nanti aja kita cek. Nah, kemudian subkegiatan. Jadi gini, Pak. Nanti masing-masing kepala bidang. Jadi yang keluar ini adalah subkegiatan yang ada di bidang perencanaan tadi ya. Tadi nilainya perencanaan aja ya. Perencanaan Pak sama Ya, ya perencanaan. ya. Berarti subbidang yang atau subkegiatan yang muncul ini adalah subkegiatan yang dalam bidang urusan perencanaan. Yang lain enggak, tinggal dipilih saja mau melaksanakan subkegiatan apa Yang kemarin itu di masing-masing bidang. Nah, sebelum dipilih, coba Pak, mohon maaf, sebelum dipilih, coba scroll sampai ke bawah Pak, Ke bawah. sampai ke bawah, notok ke bawah. Nah, di bawah itu ada XX ya. Iya. Ya Pak. Ya, XX ini adalah subkegiatan lintas SKPD. Jadi semua SKPD ini ada. Kalau dulu rutin itu ya, administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur, kapasitas aparatur dan seterusnya. Nah, ini masuk ke penunjang pemerintahan ini. Termasuk yang gaji itu ya sekarang sudah tidak ada BL-BDL lagi 2021. Jadi semuanya masuk ke subkegiatan, termasuk gaji dan tunjangan. Coba diklik gaji, Pak. Tulis gaji.
Nah, gaji coba. Nah, di Penyediaan situ gaji penyediaan tunjangan gaji dan tunjangan SN. Jadi nanti masing-masing perangkat daerah itu menginputkan gaji dan tunjangannya di SKPD masing-masing di subkegiatan ini. Tuh. Oke, ini silakan subkegiatannya dipilih sembarang, Pak. Nggak ada yang muncul, Pak. Gimana? Nggak ada yang muncul, Pak, ini labelnya, label subkegiatan. Oh, gini. Label ini sebenarnya ini label SDGs ini, Pak. Nanti harus diisi dulu. Dilewati enggak apa-apa. Untuk Selanjutnya sumber dana. dalam dana kursi umum. Klik aja dan alokasi umum. Dana khusus umum. Ada tadi itu DAU. Jangan DAU, DAU enggak ada. Alokasi umum coba, dana alokasi umum coba. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya tempat pelaksanaan baru. Ini kalau pelaksanaannya sampai lokusnya sampai desa ya disesuaikan. Kalau enggak ya cukup kabupaten aja. Jadi misalkan kayak di PU itu kan ada lokasi sampai desa ya. Untuk ini cukup kabupaten aja misalkan. Kalau misalnya di kabupaten aja, Pak, berarti ini kecamatan kelurahan desa ditetap di semua, Pak. Iya. Ya, enggak usah diisi. Kabupatennya tetap diisi sama kabupaten baru. Iya. Oke. Waktu Selanjutnya waktu pelaksanaan. Bulan apa? Mei, September. Gaji Udin bulan Januari, nggak terima gaji ki nanti. Januari sampai Januari sampai Desember. Ini gaji ya? anggaran subkegiatan. Nah, anggaran ini maksudnya adalah yang tadi saya katakan yang gelondongan tadi. Jadi untuk satu subkegiatan ini alokasinya berapa untuk pagu indikatornya? Karena tidak dengan rincian ya. Iya, perkirakan saja sekitar 1 miliar. Sekian miliar. Tambahin dikit lah. Tidak ada kemungkinan naik gaji kan tahun. Jadi saya tulis ini 1 miliar. Iya kan, Iya. bisa latihan Ji, nggak apa-apa. Latihan. Tidak pakai titik barangkali kan tidak. Tidak pakai titik, Pak. Tidak usah. Otomatis saja. itu. Tuh, Pak. Enggak. Bisa 1 juta. 1 miliar, 9 pokoknya itu, Pak. Lanjut, Pak, ke indikator keluaran subkegiatan. Ya, keluarannya apa? Indikatornya subkegiatan. Misalkan apa? Jumlah pegawai. Gimana, Pak? Misalkan jumlah pegawai. Bukan jumlah orang pegawai. Oh begitu kan? Betul, begitu. Saya mengerti. Itu saya jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya. Tolak ukurnya berapa jumlah pegawai kantor? Atau tolak ukurnya apa biasanya gaji? Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji Ya. dan tunjangannya. Target berapa orang? 32. Berapa? Tulis saya 32.
Berarti kedua. Latihan saja. Ini satuan apa? Tidak. Ini Pak, Pak, Ya. ini Oh, nih keseluruhan. Pak. Pak, Iya, boleh iya. Ya, silakan. Ha? ya. Ya, ini yang 32 tadi. Ini kan per bidang, Pak ya. Apakah bukan total Bukan. gaji seluruh pegawai ya di bidang itu atau bagaimana, Pak? Semua. Karena bicaranya kan bukan bidang ini, bicaranya SKPD. Oh, Semua. ya, karena tadi kan ini masuk di akunnya bidang ini, Pak. Iya, makanya tadi kan ini contoh ya. Contoh, Oh, makanya iya. nanti kabit-kabitnya dimasukkan termasuk sekretaris. Jadi nanti gajinya ini urusannya sekretaris yang inputkan. Ya, jadi kan begini Pak, ini kan kondisi sekarang kita berada di apa namanya, di akun bidang ini. Ya, ya. Akun bidang. Nah, akun bidang tadi kan terdiri dari beberapa dari satu subbit tadi ya, contohnya satu subbit satu staf ya. Kemudian kita masuk di dalam akun bidang itu, terus kita masukkan subkegiatan per bidang di situ. Nah, salah satu yang di situ adalah gaji. Nah, pertanyaannya saya, apakah misalnya bidang yang satu tadi ini itu menginput semua target total semua pegawai yang ada di kantor Bapeda gitu, atau dia cuma di bidangnya saja, pegawai di bidangnya saja? Nah, itu yang pertanyaan saya, Pak. Ya, jadi gini, untuk subkegiatan satu SKPD itu nanti hanya satu saja, jadi tidak bisa ganda ya. Oh gitu. Iya, jadi di akun kepala SKPD atau di akunnya sekretaris, Pak? Di akunnya sekretaris ya nanti. Oh iya, iya. Sekretaris nanti gaji dan tunjangan di sana yang milih, termasuk yang ya itu satu SKPD bukan bidang. Ya. Jadi nanti dia kalau misalnya kita masuk di akun bidang misalnya, kita masuk di akun bidang, berarti pilihan ini sudah tidak ada ya, Pak? Tidak ada, tidak bisa dipilih otomatis lagi. Oh gitu. Ya. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjut Pak. Ini saya simpan ya. Oke, simpan. Sudah dilengkapi semua ya. Oke. Ya. Ya seperti itu sih untuk kegiatan. Selanjutnya yang lain juga sama. Satu. Oke. Coba ini. Dan kita simulasi yang rincian ya. Kita simulasi rincian supaya kita tahu perbedaan antara yang tidak rincian dengan rincian ya. Oh iya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke jadwal TAPD Bapeda tadi. Kepala Bapeda selaku TAPD. Log out dulu. Oke, ini ya kepala Bapeda ya? Iya. Di Umar ya? Pasnya apa tadi? Umar. Di sini ada sudah muncul total pagu 1M. Sudah diinput ya. tadi. Iya. Oke, masuk ke jadwal. Jadwal tadi. Pengaturan. Oh, ya. Ini perencanaan pelanggaran, Pak. Ya. Oke, jadwalnya coba diubah. Yang rancangan awal tadi, Pak. Ubah. Kemudian mekanismenya coba diganti dengan rincian. Menggunakan rincian belanja. Oke, ban. Oke, sekarang masuk ke kabit lagi. Berapa ini ekornya ada aja. 108 bukan?
Di atasnya. Ya, yang itu. Iya. Ya, kacang 208. Oke, kita masuk di sub kegiatan Pak ya. Iya. Tambah kegiatan. Oke, silakan dipilih salah satu ya, salah satu kegiatannya. Sub kegiatannya apa yang kira-kira? Sembarang apa? Ini Pak, ini yang untuk sub kegiatan ini, ya saya tidak ikuti tadi. Sedikit itu sudah Permendagri 90 ini Pak ya? Iya, betul. Jadi sudah tidak bisa nambahin lagi ya, tidak bisa ngerit, hanya bisa pilih saja. Ya kecuali yang umum-umum itu tadi, yang XXX itu untuk lintas SKPD. Ya. Oh iya. Jadi ini otomatis ada Pak ya subunitnya ya. Ya. Oh iya. Ya. Ini saja. Nah, kalau misalkan Tes. Sumber dana apa ini? Ini apa ya? Terus kalau kegiatan? Dana alokasi umum. Kecuali kegiatan yang dari DAP. Lokasi Kabupaten Baru ini Kabupaten Baru sampai pelaksanaan Sampai Juli kan. Harus selesai di situ tuh. Iya. Ukur apa? Dokumen. Itu harus apa tadi kegiatan ini? Penyusunan dokumen dokumen PJMD saja. Target berapa? 1. Dokumen. Dokumen, DOC. Terus? Oke, bentar Pak. Ini tadi kan kalau tidak menggunakan rincian kan langsung ada anggaran partisipatif ya. Iya. Karena ini menggunakan rincian berarti tidak ada. Oke, langsung simpan. Caranya oke, simpan. Selanjutnya yang sub kegiatan tadi yang dipilih tadi diklik garis 3. Yang mana Pak? Diklik garis 3-nya silakan. Iya. Nah di situ ada set operator ya. Set operator di bawah. Set operator. Iya. Nah kemudian ada tambah itu, klik bawah. User ya. Nah ini jadi tadi Kasub. Kepala bidang itu menugaskan kepada Kasubit siapa atau staf siapa untuk menginputkan komponen di sub kegiatan itu, meninputkan belanja di sub kegiatan itu. Bisa ditambah dulu. Ya silakan ditambah. Itu bisa 2 ya. Bisa 2, 1 Pak ya. Ya. Oke, selanjutnya masuk ke usernya yang 2 salah satu ini. Di copy aja. Akunnya Kasubit. Akunnya Kasubit. Aduh, apa tadi passwordnya? Nggak, passwordnya si ini. Coba. Di bawah di atasnya Pak. Nipnya Pak Sugi apa? Di atas. 04 kayaknya. Terlihat Pak Sugi nggak ada. 80, 1980. 05, 08. Belum ada tadi ya? 2005, 02, 1002. 1. 01. 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
Cepat ini. Oke. Pilih kegiatan ya, klik kegiatannya, pilih rincian. Oke, nah di situ ada menu tambah komponen ya. Oke. Yang tambahnya, tambah. Oke. Nah, di situ kan ada paket pemaketan pekerjaan dan non pemaketan ya. Iya. Jadi ini nanti kaitannya dengan sirup ya. Sirup. Kaitannya dengan sirup. Apakah dalam pengadaan belanja ini untuk pemaketan pekerjaan non? Jadi kalau tadi gaji ya, ini silakan disesuaikan. Misalkan non, pilih non pemaketan dulu. Oke. Uraian kalau diperlukan, kalau tidak ya simpan, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya pilih jenis bawahnya. Pilih. Nah, di situ kan ada SPK ya, ada SPU, ada SPK, ada SP, ada gaji dan lain-lain ya. Jadi ini pengkategorian rinciannya itu masuk apa? Akan masuk SSH. Standar satuan harga ya SSH. Kemudian rekeningnya, ini rekening sesuai Permen 90, klik dulu. Muncul. Yang rekeningnya klik. Nah, bisa coba klik kertas ATK, alat tulis coba. Alat tulis coba. Alat tulis kan? Oh, enggak mau. Ya itu alat tulis kantor ya. Terus kantor. Oke. Kemudian searching Kertas. yang biru, warna biru. Oke. Nah, ini adalah komponen yang nanti bisa diambil oleh APD. Nah, sebelum milih terkait dengan SSH, SPU dan lain-lain, itu semuanya data miliknya daerah ya. Berarti nanti data miliknya kabupaten baru komponen ini untuk standar satuan harganya. Jadi nanti ada proses apa? Masukkan SSH. Ini sementara simulasi ya. Ini contoh nanti diganti datanya milik baru ya. Kabupaten baru. Itu Pak. Untuk masukin SSH-nya baru nanti masuk di menu apa Pak? Iya nanti saya jelasin. Ini contoh dulu. Ya. Coba kertas ya. Oke ya. Ini HPS A4 coba. Spesifikasi ini apa? Spesifikasi enggak usah, otomatis itu Pak. Nanti langsung ke ini volume aja. Terangan itu opsional, bisa enggak bisa ya. Kemudian yang pajak itu maksudnya PPN ya. PPN atau enggak. Selanjutnya koefisiennya itu berapa rem? 50 rem, berapa rem? Ya, di 100, kemudian satuannya rem. Klik tulis rem. Ya, simpan. Kak, kalau ini volume 2, volume 3, oh untuk yang ini. Kegiatan ada juga pesertanya. Iya, jadi 234 itu opsional. Misalkan kalau perjalanan dinas itu 2 orang, 2 kali 2 hari misalkan. Itu. Ini cukup simpan. Oke. Nah, di situ ada menu ubah dan menu hapus ya. Jadi kalau
Kalau ubah itu bisa nambah kurang volume, kalau hapus itu nanti masuk ke menu arsip Pak ya. Menu apa Pak? Arsip. Jadi coba dihapus. Ya, dia akan tersimpan di menu arsip. Nah, diklik. Nah, itu bisa diambil lagi kalau misalkan dibutuhkan. Munculkan kembali Pak. Iya, misalkan coba. Oh. Oh ya, oke. Oke, gitu Pak. Kalau misalkan dihapus mau ditarik lagi, tinggal diambil. Jadi proses pengisian untuk rincian itu seperti itu. Sehingga nanti pada saat penetapan pagu indikatif itu berdasarkan rincian ini. Nah, akhirnya ketemu pagu indikatifnya. Itu makanya perbedaannya yang gelondongan dengan rincian yang ini, Pak. Oke. Nah, cuman di situ ya. Coba di atas tadi, Pak. Atas tadi lagi. Nah, di situ ada rincian, ada pagu ya. Mana Pak? Ya yang kotak itu, belanja itu. Rincian kegiatan. Mana yang di dashboard? Ya itu aja. Oh, ini sudah ada. Oke, coba buka yang sub kegiatan lagi, Pak. Nah, bentar. Ini kan, bentar. Ini pagunya kan masih 1 miliar ya. Ya, yang gaji tadi Pak ya. Jadi gini ceritanya. Jadi ini rincian yang sudah diinput oleh Kasubit atau staf itu nanti akan menjadi pagu indikatif kalau sudah divalidasi oleh kepala SKPD. Oke. Tuh, makanya itu kan masih 1 miliar yang rincian itu belum masuk karena belum divalidasi oleh kepala SKPD. Jadi validasi dulu tes. Cara validasinya, usernya Pak Umar baru validasi. misalnya, coba masuk ke kepala SKPD, kepala Bapeda sebagai hakim daerah. Yang apa tadi yang kalau kepala Bapeda NIP ya? Iya, pakai NIP kan? Apa belakangnya Pak Umar itu 004 ya? Belakangnya. Iya. Berarti ini masuk Bapeda. Mana dulu? Oh ya. Bapeda. Ini Terus masuk ke subkegiatan. Mm-hmm. Nah ini Pak ada pagu validasi 1 miliar, rinciannya 47.800. Coba diklik Bapedanya dulu. Coba digeser seluruhnya. Nah, di situ ada tanda centang warna hijau itu ya. Ya. Nah, itu pagu, itu validasinya. Coba diklik yang warna hijau itu. Oke, itu validasi jadi pagu. Silakan dicek atas. Nah, kita masuk ya. Jadi sini nambah. ya, jadi rincian ini belum otomatis jadi pagu sebelum divalidasi oleh kepala. Nah, validasi di sini maksudnya adalah persetujuan kepala SKPD atas inputan ini. Semacam asistensi RKA begitu ya Pak Di? Verifikasi. Kalau asistensi kan dari SKPD ya, ini internalnya SKPD. Jadi semacam persetujuannya kepala terhadap bagian. Ini asistensinya itu begini Pak. Online semua. Oke, Selanjutnya kita lihat laporan terlebih dahulu. Ya Pak. Ini punyanya kepala SKPD ya. Di situ ada menu laporan. Menu apa Pak? Laporan.
Laporan. Bawah. Ya. Oke, kemudian range. Lampiran. Diklik. Ya, yang sebelah kanannya yang logonya oke. Oh, ngeprint, Pak. Ya, diklik aja. Terus kemudian diklik lagi. Yang cancel dulu, cancel. Nah, ini lampiran range-nya nanti ya. Cakep ini. Oh, ini udah langsung muncul semua Pak ya, program perencanaan sama subkegiatannya ya. Iya, karena yang baru diinput 2 ya. Oke, itu apa namanya? Cara penginputan nanti silakan disimulasikan dilanjut SKPD yang lain ya. Selanjutnya yang komponen tadi SSA tadi. Masuk di mana tadi? Kalau yang SSA masuk ke ini. SSA itu masuk kembali ke admin daerah dulu. Berukap. TAPD. Ya, Berukap admin apa? admin daerah. Barukap berarti. Kalau Barukap. Bapak, kalau di baru untuk SSA, SBU dan lain-lain itu dipegang siapa? Halo? Iya, Pak. SSA, SBU dan lain-lain. SSA, SBU dan lain-lain itu di Kabupaten Baru dipegang siapa? Ada timnya Pak di ini. PAD. Keuangan ya? Ya, cuman kemarin kalau sama berhubungan planning, Bapeda yang input ininya SSH-nya. Oh iya kah? Yang planning sebelumnya. Oke. Yes, kita simulasi aja nanti silakan siapa yang bertugas jadi admin diatur sendiri ya secara internal. Kemudian sudah ke pengaturan. Selanjutnya user. Kemudian admin standar harga. Nah, ini silakan. Yang ini adalah admin standar harga ya. Jadi nanti pintunya itu lewat sini. Untuk upload macam-macam lewat sini. Jadi bisa dibantu oleh para penyelia. Bikin saya dulu ya, dihapus itu. Oke, silakan dimasukkan Ya, kan bisa siapa dihapus. dulu. Contoh dulu aja, nanti bisa dihapus juga, enggak masalah. Apa ini? Oh, lebih tadi. Oke, sudah. Selanjutnya silakan masuk ke usernya ini Pak. Username-nya di copy. Username di copy dulu. Nah. Sudah, Udin. Oh ingat ya. Oke. Passwordnya apa tadi? Tapi juga di. Masih baik. Oke. Sebelum masukin referensi pengaturan,
Nah, ini untuk user ya, itu bisa dibantu oleh penyelia-penyelia ya. Oh iya. Nanti untuk admin ini bisa dibantu oleh apa namanya, oleh penyelia-penyelia untuk membantu proses ini ya. Oke. Lewat saja. Silahkan disesuaikan. Langsung sekarang kita masuk ke referensi. Referensi. Standar harga. Kemudian SSA, standar harga. Nah, di situ ada ini standar-standar harga yang ini contoh ya. Nanti bisa dihapus ini. Oke, diklik warna hijau itu. Nah, itu ada input 1 dan input upload ya. Nah, ya. Ini yang banyak. Ya, nanti kalau yang input yang banyak pakai bawah itu upload. Pak, dia untuk input upload yang standar harga yang gelondongan ini yang banyak, itu ada format ininya nggak Pak? Dia pakai Excel ininya Pak? Ya, nanti pakai Excel. Formatnya gimana Pak? Formatnya di situ ada. Coba di pengaturan Pak. Ini ada ekspor Excel. Bentar. Soalnya ada punya yang sudah disederhanakan, sudah dikasih anu semua, tinggal copy paste saja nanti. Tahun berubah tetap berubah. Yang penting ada dulu. Nanti yang saya punya itu yang standar sudah disatukan semua. Itu mau aku kasih di anu nanti buat itu standar input. Nah, kalau sudah ada update, ngeipul. Sudah 1996. 1996. Kalau yang kita punya 8 ribuan. Oke, sudah Pak. Pak, ini ekspor Excel ya ininya? Ya, ekspor itu maksudnya ini kalau sudah terinput nanti bisa diekspor ke Excel. Artinya sudah tinggal. Jadi anunya gimana Pak? Maksud saya format ininya yang untuk kita upload. Oh ya, bentar. Ditutup aja Excel-nya. Apakah dia seperti ini? Bukan, ditutup aja. Ini hasilnya sudah. Di situ ada diklik yang warna hijau, standar harga itu. Yang mana Pak? Standar harga warna hijau. Standar harga. Nah, upload. Nah, di situ ada ini ya, ada format dokumen uploadnya ya. Ya. Ya, jadi nanti bisa ngambil di situ. Silakan dibaca nanti dipelajari. Terus proses uploadnya itu ya kayak ini ya, sama kayak attachment email itu ya. Nanti kalau sudah disesuaikan dengan format uploadnya, tinggal upload. Ya, prosesnya seperti itu. Ya nanti silakan dicoba. Oh, dia seperti ini ya. Siap. Jadi ini tinggal memindahkan datanya baru ke format tadi. Terus kemudian ini Pak, terkait dengan apa? Di masing-masing komponen itu kan ada menu kunci, ada menu edit ya. Ya Pak. Ya, menu edit itu kalau misalkan merubah harga atau merubah ini ya. Komponen. Kemudian yang sebelahnya kunci itu adalah kalau ini rekening ya, rekening belanja yang. Nah, kunci itu maksudnya gini. Kunci itu kalau misalkan posisi komponen atau SSA itu dikunci, maka tidak bisa diambil oleh
SKPD. Oh. Jadi ini kan biasanya kan gini, pengalaman kami di beberapa daerah kayak di Pemkot Surabaya itu kan ada kertas macam-macam ya, tapi semuanya dikunci, hanya beberapa aja yang dibuka, yaitu bisa misalkan hanya ukuran 70-80 gram sekian jenis berapa, itu kebijakan daerah. Mau dibuka semua silakan, mau dikunci silakan, itu macam-macam. Itu mekanismenya untuk kalau dikunci ya tidak bisa diambil oleh KBD gitu. Kalau SB-nya gimana Pak? Kalau ASB-nya baru sudah punya ASB ya. ASB sudah. Kalau belum lagi sementara proses sih Pak, difikskan. ASB apa? Fisik atau non fisik? Yang upload saja dulu. Kan lihat yang sudah oke kemarin itu kan sudah ada yang non fisik. Saya kira yang fisik juga sementara dikerja sudah final, saya kira. Ada penanggung jawabnya kan? Ya, untuk sementara Ya. yang HSPK dan ASB belum dibuatkan menu uploadnya ya, karena ada perbedaan format di masing-masing daerah. Jadi sementara belum. Yang sementara yang ada SSA sama SPU dulu. Oh, jadi SBI dulu. Ya, nanti ASB juga sebenarnya bisa dimasukkan ke SSA sama hasil rekapan aja ya, rekapan analisisnya itu nanti jadi kertas kerja. Iya, disesuaikan saja. SBI jadi totalnya untuk bangunan ini sudah. Oke. Oke Pak. Oke. Ya Pak. Ya, sementara itu terkait dengan simulasi Ya, Pak, untuk saya gereja ya. bertanya dulu Pak. Ya. Kan kalau misalnya terkait SSA dipanggil misalnya kan tidak masalah untuk komponen. Kalau misalnya tadi ASB-nya itu dikatakan bahwa itu adalah kertas kerja. Nah, cuma bagaimana dengan yang apa namanya Pak, yang fisik, apakah dibuatkan saja seperti kertas kerja seperti itu atau bagaimana ya pengetahuannya Bapak? Nah, ya, jadi kan gini. Ya, bagaimana Pak? Oke. Sebenarnya kami sudah ada format ini ya, format khusus ASB dan ASPK, cuman karena belum kita tampilkan, ada beberapa perbedaan di daerah terkait dengan simulasi ASB-nya. Jadi nanti silakan direkap saja kalau misalkan fisik ya, misalkan bangunan gedung negara itu 1 meter persegi ketemu berapa sudah, nanti KPD tinggal menambahkan volumenya saja. Ya, justru itulah Pak, kemarin yang menjadi kami diskusikan itu banyak masukan terkait itu. Contoh kan misalnya kalau misalnya satu bangunan gedung itu, contoh bangunan gedung negara, itu kan apa namanya istilahnya, kalau satu prototipe ya, kalau kita misalnya menggunakan satu prototipe itu tidak ada masalah, karena kalau bangunan itu harus, kalau kita menggunakan apa namanya, apa saya mau katakan, kalau misalnya bangunan itu kan misalnya modelnya bermacam-macam Pak, berarti harga per meternya kan bermacam-macam Pak. Betul ya. Karena atap saja atau grendel pintu saja sudah berbeda, itu sudah berbeda harganya Pak per satu itu. Nah, artinya begini, yang saya mau tanyakan, apakah ini tetap dikembalikan ke daerah? Apakah menggunakan beberapa tipe atau bagaimana ya Pak ya? Begitu. Ya tetap nanti dikembalikan ke beberapa daerah. Artinya kalau misalkan bangunannya itu mengharuskan ada prototipe bermacam-macam, ya berarti harus menyiapkan ASB-nya dengan beberapa macam itu. Sehingga nanti SKPD tinggal milih mana yang prototipe, yang mana yang mau diambil. Gitu Pak.
Terus yang kedua, Pak, kendala yang saya mau tanyakan juga, ini terkait fisik, Pak, karena kami kemarin agak lama di fisik. Yang kedua terkait jalan. Itu kan jalan, kalau misalnya kita mau membuat ASB-nya, itu kan ada faktor lain yang tidak bisa diukur langsung diukur seperti itu, Pak. Misalnya, karena kalau misalnya jalan itu kan satuannya 1 meter lari, Pak, ya. Ya. Itu ya. Nah, kalau misalnya kondisi medannya jalan di situ sama semua, tidak ada masalah, Pak. Tapi bagaimana dengan kalau misalnya beda ketinggian, Pak? Misalnya meter pertama ketinggiannya 1 meter, jadi dia membutuhkan timbunan 1 meter. Sementara di meter berikutnya itu dia menggunakan timbunan 2 meter misalnya. Nah, itu yang susah, Pak. Yang kemarin kami simpulkan. Nah, untuk jalan. Kalau bangunan kemarin kan bangunan itu ya prototipenya yang kita bedakan. Oke, tidak ada masalah. Nanti kebijakan itu yang mana kita gunakan. Kalau bangunan negara standar pokoknya inilah gitu. Kalau bangunan negara. Sekarang kondisi jalan kita terpengaruh dari kondisi lapangan, Pak. Ya, sehingga kemarin teman-teman dari dari tim awal yang dibentuk, karena sudah ada tim lagi, Pak, yang dibentuk di belakang. Dari tim awal hasil diskusi kami itu seandainya bisa ada 1 meter lari itu ditentukan, oke. Nah, tapi misalnya 1 meter itu harganya 1 juta, Pak, misalnya. Misalnya 1 juta. Nah, tapi masih ada peluang untuk menambahkan komponen lain nanti tergantung dari besaran volume. Itu satu asumsi. Nah, asumsi kedua, dibuatkan saja satu prototipe atau 1 meter yang pola maksimal. Pola maksimal dengan bahasa tetap bahasanya pagu indikatif. Nanti pagunya anggarannya juga nanti tergantung dari atau aksi kegiatannya nanti tergantung dari konsultan perencana. Berapa memang yang dibutuhkan, itu asumsi kedua yang terbangun. Nah, ini yang saya mau diskusi sama Bapak, kira-kira bagaimana itu, Pak? Iya, saya kira dua-duanya opsinya bisa diambil ya. Yang terakhir ataupun yang pertama dengan ini tentu dengan pertimbangan sudah melakukan analisis atau survei lapangan ya, sehingga pada saat melakukan menyusun perencanaan untuk penganggaran itu sudah diantisipasi adanya kemungkinan kebutuhan tambahan terkait dengan kondisi di masing-masing lokasi. Saya kira itu. Tapi kan kalau misalnya di ASB sepengetahuan kami kemarin, itu kan tidak ada peluang, Pak, lagi untuk menambahkan item, Pak. Misalnya sudah ada standar yang dibuat. Sudah ada standar, misalnya jalan ini jumlahnya kertas kerjanya 1 meter itu 1 juta gitu. Dengan asumsi bahwa semua rata timbunannya cuma 1 meter gitu. Iya. Nah, oke, tidak ada masalah. Nah, tidak ada ruang sepengetahuan kami yang planning kemarin atau di ASB format kemarin itu tidak ada peluang kami untuk bisa menambahkan lagi. Kalau misalnya dia kondisi lapangannya 2 meter atau 3 meter. Itu yang kendala, Pak, kemarin kami. Jadi seandainya ada ruang 1 meter, kalau 1 meter timbunannya ya 1 juta misalnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dapat 2 meter, 3 meter, ada peluang menambahkan, oh ini ternyata timbunannya 2 meter, tambah timbunannya 3 meter. Nah, itu kendalanya teman-teman kemarin di Bina Marga, Pak. Dalam kami diskusi banyak. Nah, belum lagi, Pak, persoalan direksi kit. Nah, direksi kit juga kan ternyata teman-teman PU hasil diskusinya kami ada yang memerlukan direksi kit, ada yang tidak.
Nah, Hmm. kalau misalnya dibuatkan satu, jalan rata-rata pakai direct sikit kalau saya tidak salah kemarin itu, tapi bangunan dengan pengairan itu belum tentu juga. Nah, ini Pak yang simpang siur yang banyak kami diskusi dengan teman-teman khusus untuk masalah ASB konstruksi ini Pak. Ya, ya ini pengalaman aja Pak ya, pengalaman nanti saya juga saya diskusikan dengan tim khususnya yang terkait dengan ASB bahwa ya memang di Kementerian PU sendiri itu kan belum ada standarisasi ya, kecuali yang bangunan gedung negara sudah ada ya, terkait jalan itu masih pengairan belum Sebetulnya ada Pak, kemarin kami pedomani Pak, Permen PU itu tentang analisa harga satuannya. HSP ada semua Pak di situ. Jadi langkah awal yang kami lakukan adalah hanya berpedoman dari situ AHSP itu. Ya analisa harga satuan itu. Cuma artinya ini kita kendala di ininya Pak, di pada saat masukkan di kertas kerjanya. Mana-mana di situ karena ada yang seharusnya tidak, kalau gelondongan tidak ada masalah. Artinya tetap kesepakatannya pakai indikatif gitu. Iya. Ya dimasukkan saja semua gitu. Iya. Ya. Oke, nanti kami diskusikan ya dengan teman-teman. Ya jelas kan begini, nanti kan kalaupun karena pada saat kita melakukan penganggaran, proses perencanaan penganggaran itu kan nanti biasanya pengalaman kami ya, kalau di DKI itu kan ya berdasarkan sudah ada survei lokasi, sehingga kalaupun ada kebutuhan tambahan itu bisa dimasukkan. Itu selama ini seperti itu Pak. Nah, kalau yang kabupaten baru belum tahu. Nah, ini selanjutnya kami karena itu masalahnya Pak, kalau kertas kerjanya oke, tidak masalah, kesepakatan. Kadang ada ornamen lain yang harus ditambahkan. Nah itu tadi tergantung dari kondisi lokasi yang kita mau tempati. Bangunan gedung saja Pak, kalau misalnya pondasinya kan macam-macam Pak. Ya betul. Ya tergantung dari tinggi pondasinya, kondisinya. Jadi kalau misalnya kita bikinkan prototipe satu, nah ketika misalnya kita mau bangun yang dapat kita kondisi di lapangan yang agak sedikit ekstrim, misalnya, pasti prototipe ini atau kertas kerja ini tidak bisa dipakai, harus dibuatkan kertas kerja yang baru Pak. Begitu. Makanya kemarin kita di DKI itu begitu Pak. Jadi sebelum melakukan penganggaran, menampilkan penganggaran itu konsultannya itu konsultan perencana sama pelaksana dari KPD itu dipanggil dulu. Jadi panggil dulu, suruh jelasin lokasinya, posisinya seperti apa, sehingga termasuk misalkan fondasinya seperti apa. Nah itu baru ada kesepakatan, jadi berita acara masuk ke proses penganggaran. Tapi itu kan ini kan masuk di proses awal Pak. Ini kan renja Pak. Ya, ini kan kalaupun renja gampang, nanti renja kan tinggal paku indikatif. Kalaupun nanti ada penyesuaian di Ketua PPS kan tidak masalah, bisa aja. Ya makanya tadi saya punya opsi bahwa saya minta pertimbangannya Bapak. Maksudnya kita punya opsi bagaimana kalau misalnya ada maksimal gitu, ada perhitungan maksimal nanti pada saat Ketua PPAS itu baru disesuaikan lagi tergantung dari besaran hasil itunya. Gitu. Bisa. Ya artinya memungkinkan Pak ya kalau begitu, misalnya begitu. Karena yang kami takutkan sebetulnya jangan sampai ada hal yang tidak terakomodir lah, atau ada hal yang membuat kami melakukan pelanggaran. Karena terus terang kami juga tidak mau asal membuat itu ASB itu kalau tidak ada dasar hukumnya. Makanya kami ngotot kemarin menggunakan AHSB, kecuali ada teman-teman mungkin yang berani buat, karena mekanisme yang kemarin yang disampaikan oleh BPKP itu, saya ingat
ketika mau membuat ASP, panjang Pak rentetannya, harus di FGD kan, harus dibeginikan apa segala macam, berita acaranya begini, berita acaranya begini. Nah, sehingga itu Pak, itu yang jadi yang jadi bahan diskusinya kami terus seperti itu. Tapi ya alhamdulillah saya dengar kemarin saya belum dapat monitor, saya dengar sudah ada yang di tim yang dibentuk terakhir itu katanya sudah berhasil, mudah-mudahan bisa gitu. Dan sudah ada dasar hukum, mudah-mudahan. Ya. Oke, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Baik. Kita lanjut kemana lagi, Pak? Ini Oke, ya. Sementara itu ya. Nanti untuk SSH silakan dicoba ya. Dicoba untuk proses uploadnya. Jadi apa namanya? Atau saya kirimkan ya. Contoh ya. Bentar ya. Pak Junaidi, saya bisa ngirim ini ya, file ya. Untuk latihan upload di WA bisa diambil. Boleh. Hah? Iya. Oke, sebentar. di grupnya admin. Sudah saya kirim. Coba disimulasikan. Ya. Ya, ini contoh ya. Nah, langsung aja silakan dicoba. Jadi di kolom paling kiri itu kode barang ya, kode barang sesuai dengan Permen 108/2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Kemudian yang kanan itu rekening 1, 2 sampai 10 ya. Jadi maksudnya gini, maksudnya itu satu komponen itu bisa jadi rekeningnya lebih dari satu, jadi disesuaikan. Nah, kami sediakan sampai 10 slot ya, 10 slot rekening. Jadi sesuai dengan Permen 90 ya, rekening belanja. Ini Pak, dia untuk SSH-nya dia cuman per item Pak ya, tidak dikelompokkan. Misalnya alat tulis kantor ini isinya kertas apa segala macam spidol. Terus alat yang lain nggak ada dikelompokkan berdasarkan kelompok, subkelompok sama ininya itemnya. Ya kelompoknya ini yang kiri itu. Nah ini yang kalau ini kan format upload, jadi tidak kelihatan nanti kelompoknya. Nanti pada saat ekspor Excel itu silakan bisa dipisahkan masing-masing kelompoknya. Jadi yang kita masukkan di sini Pak cuman nama itemnya saja Pak ya? Iya, nama itemnya. Nanti dia akan masuk ke kelompoknya masing-masing. Masuk akan kelompoknya masing-masing sesuai dengan kode barangnya itu. Jadi sebelah kiri itu kan kode barang itu. Yang paling kiri kode barang itu nanti akan menyesuaikan kelompoknya.
Karena yang kode barang itu kan langsung level 7 itu. Level 7 berarti nanti yang level 6, 5 sampai 1 itu tinggal ngikuti aja. Ini harganya, Pak. Hmm? Ini harganya ada pajak di sini, Pak, atau ini masukkan pajak atau bagaimana, Pak? Pajak. Iya. Saran kami di SSN-nya itu harusnya memang tidak ada pajaknya ya. Oh iya, tidak ada pajak Belum. Pak ya di SSK Pak ya? Ya, belum ada PPN-nya, nanti tinggal pada saat penganggaran dimasukkan PPN. Di mana Pak? Di ASB atau bagaimana Pak? Ini pada saat ini tadi memilih komponen tadi kan ada menu. Oh, ada yang pajak itu tadi. Tambahkan pajak atau enggak itu ya? Iya. Oh iya. Terus ini saya sedikit tambahan lagi Pak. Berarti di ASB juga tidak ada pajak di situ Pak ya, kelihatan karena sudah ada terkomodir di situ tadi ya, di menu itu. Iya. Oke. Yang kedua, bagaimana dengan di pekerjaan konstruksi yang memperhitungkan keuntungan perusahaan Pak? Apakah dimasukkan di dalam ASB atau dia punya ruang sendiri Pak? Bagaimana? Ya masuk menjadi bagian itu. Cuman untuk secara teknisnya nanti saya coba diskusi ya sama teman-teman ASB ya. Oh iya. Iya, karena formatnya belum, nanti untuk khusus ASB nanti kita bisa diskusi lebih lanjut Pak. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Karena kami bingungnya juga di situ kemarin Pak. Ya, karena kan ada regulasi terkait keuntungan perusahaan. Di Permen PU juga, kalau saya tidak salah itu ada regulasi untuk membenarkan itu. Sementara BPKP kemarin diskusi panjang juga diskusinya kami, itu belum ada keputusan di situ juga kemarin Pak. Ya. Iya. Oke Pak. Iya Pak, makasih. Pak ini tadi yang dikirim ATK ya? Ya, ini simulasi aja. Nanti silakan disesuaikan. Yang benarnya satu file aja untuk semua ya, semua mulai dari ATK terus alat ini satu file. Apa harus dipisah? Sebaiknya untuk uploadnya itu terpisah-pisah aja untuk mengontrol saja. Misalkan ATK dulu, kemudian belanja cetak, belanja ini. Untuk mengontrol saja. Nanti kalau langsung banyak jadi satu, nanti mungkin ada miss, ada yang kelewat. Kalau per kelompok ini kan nanti kontrolnya lebih mudah. Oke, kita coba upload Pak ya. Oke ya, silakan. Masuk di user saya tadi kan. Sudah masuk kan? Saya itu tinggal upload itu Pak. SSH. Masuk di SSH. Terus standar harga ini upload ya. Ya. File. Simpan. Oke, dicek Pak. Di Excel-nya coba. Dia akan masuk paling bawah Pak ya, kalau yang baru di-upload. Iya, ngurut. Cuman coba langsung di sampel aja, dicek sampelnya. Di Excel-nya tadi mana? Excel-nya tadi mana, Pak? Apanya, Pak? Excel-nya tadi mana? Sudah saya upload, Pak. Iya, enggak, maksudnya ngecek aja, bisa dibuka. Apa rincian yang di-upload tadi itu? Oh, yang ini. Ya, coba ngecek salah satu. Di copy, Pak. Nah, di searching itu cari.
Ada. Oke, sudah ya. Nah, terus rekeningnya dicek, rekening Rekening. aplikasinya. Nah, rekeningnya Di mana sih? sebelahnya. Nah, oke, sudah ya. Ini Satu kenapa lagi Pak ya, baterai kecil. Dia muncul 2 rekening enggak? Ada panduannya di sini. Oke. Jadi, Oh, iya Pak. Baik Pak, nanti Pak. silakan disimulasikan. Jadi kalau ada Pak, terakhir Pak. Ya. Pak, terakhir saya sampaikan. Ada admin daerah. Halo. ya, Saya Pak. Ya. Harapannya begini Pak. Harapannya saya sebetulnya kami seandainya bisa dikomunikasikan dengan khusus untuk ASB ini, terutama untuk konstruksi Pak, bisa dikomunikasikan dengan Kementerian PUPR dalam hal ini, seandainya bisa ada satu standar memang yang dibuat oleh Kementerian PUPR sendiri Pak. Jadi kami di kabupaten tinggal menyesuaikan dengan standar satuan harganya saja. Jadi format itu sudah ada Pak. ya. Iya, Jadi, iya. kemarin memang kita sudah beberapa kali ya ketemu dengan Kementerian PU ya. Iya baik, ya Pak. Jadi ini kan lagi berjalan ya, Iya. diskusi lagi berjalan. Kalau nanti ada kebijakan terkait dengan hal itu ya nanti akan ke daerah. Ya, karena begini Pak, kondisinya kemarin kami dengan kabupaten-kabupaten tetangga juga, beberapa kabupaten kami diskusi. Memang Pak, ini agak sulit Pak. Agak sulit kami tentukan karena itu tadi dasar pijakannya. Dasar pijakannya. Jadi kalau misalnya memang dari Kementerian PU mengeluarkan peraturan kembali tambahan setelah peraturan AHSP tadi, analisis harga satuan pekerjaan itu menjadi analisis standar belanja khusus untuk PUPR, itu akan sangat membantu kami di daerah Pak. Ya, itu Pak harapan saya Pak. Ya terakhir. Iya Pak. Ya nanti kami sampaikan dengan tim teknis. Iya. Khususnya yang KSB Pak. Oke. Iya. Ya. Ya, sama-sama. Jadi mungkin sementara itu Pak ya. Nanti sambil jalan, nanti silakan dikomunikasikan ya. Langsung ke kemarin ke Pak Yadi silakan, langsung ke saya silakan. Dan ada kendala-kendala saat proses input dan seterusnya nanti sambil jalan kita pecahkan Pak kalau ada masalah di jalanan. Masih ada dari teman-teman yang mau nanya? Halo? Mungkin nanti Pak kalau ada teknis yang diketahui nanti dikabari lebih lanjut lagi. Kita pelajari dulu di awal ini Pak. Terima kasih atas sarannya. Ya, silakan Pak. Oke.